Sekarang kita akan meninjau kasus sederhana yaitu kesetimbangan konversi kesetimbangan untuk single reaction ya pada sistem yang homogen. Di sini kita mengasumsikan kondisi gas ideal dan kesetimbangan kimianya itu kita bisa tentukan seperti berikut ya. Jadi VI dari YI kali VI sama dengan P per P0 pangkat minus delta V kalikan dengan K ya. Dan kita asumsikan jika asumsi larutan ideal, ini kasus larutan ideal, kita bisa dapatkan nanti ini sigma XI ya, pangkat VI sama dengan K. Jadi komposisi fasa pada keseimbangan pada dapat kita tentukan. Jadi ini kita contoh water gas shift reaction, jadi CO ditambah H2O menjadi CO2 plus H2. Ini berlangsung dalam suatu set kondisi tertentu ya yang diberikan. Jadi kita diminta menentukan fraksi dari steam yang bereaksi untuk setiap kasus ya. Jadi sekarang ini dari gambar 13.2 di Smith Panes kita bisa dapatkan VI dari YI kali VI sama dengan P per P0 pangkatkan minus P kali K. Jadi ini saya bisa dapatkan nanti tetapan keseimbangannya kali sama dengan 1 ya. Jadi dari gambar yang kita dapatkan dari slide sebelumnya ya. Jadi sekarang reaktannya itu sekarang ada 1 mol H2O uap dan 1 mol CO, temperaturnya 1100 Kelvin dan tekanannya 1 bar. Jadi sekarang saya bisa nyatakan YI-nya itu Ni per N sama dengan ini ya. Jadi Ni0 ditambah VI epsilon dibagi N0 ditambah V epsilon. Jadi saya bisa dapatkan YCO-nya 1 minus epsilon per 2. Ini epsilonnya pada kondisi kesetimbangan. Ya H2O-nya 1 minus epsilon per 2. YCO2-nya itu epsilon per 2 dan YH2-nya epsilon per 2 ya. Jadi sekarang saya bisa dapat dengan epsilonnya itu sama dengan setengah ya. Jadi sekarang kita dapatkan untuk kondisi yang A itu saya bisa dapatkan epsilon A-nya sama dengan epsilon E-nya itu setengah. Lalu kondisi A kecuali pada tekanannya itu 10 bar karena V-nya itu 0 ya. Jadi ini karena koefisien kiri sama dengan kanan, tekanan itu tidak punya efek ya. Jadi tetapan kesetimbangan itu tetap setengah. Jadi sekarang kita kalau misalkan kita masukkan 2 mol N2 dimasukkan ke dalam reaktor ya. Karena N2 tidak terlibat dalam reaksi dan hanya sebagai diluan saja ya. Tetapan kesetimbangan kita dapatkan tetap setengah. Dan untuk D jika 2 mol H2O dan 1 mol CO dan kondisi lainnya itu konstan. Jadi kita dapatkan sekarang ini ya. Jadi sekarang kita akan memperoleh setelah kita substitusi nanti ke tetapan kesetimbangan, kita akan dapatkan tetapan kesetimbangan itu dari tetapan kesetimbangan kita dapatkan epsilonnya itu 0,667 ya. Jadi fraksi steam yang bereaksi itu 0,667 dibagi 2. Dan untuk reaktan yang E ya, untuk 1 mol H2O dan 2 mol CO dan kondisinya sama seperti A. Jadi saya bisa dapatkan nanti tetap koordinat reaksinya itu sekitar 0,667. Dan kalau misalkan kondisi awal yang F ya, ini terdiri dari 1 mol H2O dan 1 mol CO dan 1 mol CO2. Jadi ini saya tuliskan sekarang, YCO-nya itu menjadi 1 minus epsilon per 3, YH2O-nya itu 1 minus epsilon per 3, dan YOCO2 1 plus epsilon per 3. Dan YH2 sama epsilon per 3 saya bisa dapatkan epsilonnya itu 0,333. Nah, sekarang kalau misalkan yang G kasusnya pada 1650 gitu ya. Berarti kita lihat dari tabel gambar ya, dari gambar 13.2 kita dapatkan kira-kira K-nya itu sama dengan 0,316. Jadi sekarang kita dapatkan YH2 kali YCO2 dibagi YCO kali YH2O ya, sama dengan 0,316. Jadi dari sini kita akan dapatkan, kita substitusi ya, kita akan dapatkan nanti epsilon E-nya sama dengan 0,36. Dan kita perhatikan karena reaksinya itu eksotermik, konversi itu akan turun gitu ya, berkurang seiring dengan kenaikan temperatur. Sekarang kita lihat kasus yang lain. Untuk kita diminta menentukan konversi maksimum dari etilen menjadi etanol pada reaksi hidrasi fasa uap ya, pada 250 derajat Celcius dan 35 bar. Jadi di sini kita punya temperaturnya 250 derajat Celcius, K-nya 10,02 kali 10 minus 3.
jadi dari gambar. Dan kita asumsikan reaction mixture-nya itu larutan ideal. Jadi kita punya VI sama dengan VI dan V sama dengan sigma VI min 1 ya. Jadi sekarang kita bisa dapatkan ini dari ekspresi tetapan keseimbangan. Jadi ini yang di ruas kiri itu hubungan fraksi mol ya, fraksi mol dalam tetapan keseimbangan sama dengan P per P0 dikalikan dengan K ya. Nah, di sini P per P0 pangkatnya itu tadi sudah kita masukkan min 1 per min 1 ya. Dan sekarang kita meninjau ini ada tabel untuk temperatur kritis masing-masing komponen ya, untuk C24, H2O dan etanol. Jadi kita nanti bisa menghitung tetap VI-nya ya. Dan dari situ kita bisa dapatkan nanti ini dari persamaan keseimbangan kita akan bisa dapatkan dan substitusi fraksi mol masing-masing ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya itu koordinat reaksi pada kondisi keseimbangan yaitu 0,233. Jadi ini kondisi ini kita bisa lihat pada gambar 13.4 ya. Ini tetapan keseimbangan sebagai fungsi dari temperatur, tekanan dan rasio dari steam terhadap etilen ya. Jadi ini spesifik untuk reaksi etilen ke etil alkohol pada fase uap. Dan ini contoh yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan pada suatu percobaan ya, asetilen itu di katalitik dihidrogenesis secara katalitik menjadi etilen pada temperatur 1120 derajat Celcius dan 1 bar. Jika fitnya itu ekomolar antara asetilen dan hidrogen, komposisi ditanya sekarang komposisi produknya itu pada kondisi keseimbangan. Jadi kita bisa dapatkan di sini C2H2 menjadi 2C plus H2, 2C tambah H2 menjadi C2H4 dan ini reaksi totalnya ini ya. Dan kita sekarang turunkan delta G0 itu sama dengan delta G1, 0 ditambah delta G2 0. Jadi nanti kita dapatkan hubungan antara minus RT ln K sama dengan minus RT ln K1 kurang minus RT ln K2. Jadi sekarang kita dapatkan tetapan keseimbangan untuk reaksi total yaitu K1 kali K2 ya sama dengan 1. Dan kita masuk ke tetapan keseimbangan ya. Ini YCH2H4 dibagi YH2C2H2 sama dengan P per P0 pangkat minus P kali K. Jadi ini saya bisa dapatkan mensubstitusi semua fraksi mol dalam epsilon E. Jadi nanti saya bisa dapatkan epsilon E-nya sama dengan 0,293 ya untuk kasus ini. Sekarang ini untuk kasus pada untuk kasus acetic acid ya di esterified di liquid phase pada 100 derajat Celcius atmospheric pressure ya untuk menghasilkan etil asetat dan air. Jika pada awal itu ada 1 mol acetic acid dan etanol, kita diminta mengestimasi fraksi mol dari etil asetat ya pada kondisi keseimbangan pada campuran reaksi ya. Jadi ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita punya delta H0 pada 298, delta G0 pada 298. Jadi kita bisa menghitung ln K sama dengan minus delta G0 per RT itu sama dengan 4650 dibagi 8,314 kali 298 ya, kita dapatkan sekian. Dan nanti dari sini kita dapatkan K pada 373 ya dari persamaan Kirchhoff ya. Delta H per RT kuadrat sama dengan ln K per DT. Dan nanti kita masukkan K ini ke tetapan keseimbangan ya. Jadi hubungannya karena ini fase cair berarti X fraksi mol etil asetat dikalikan fraksi mol air dibagi XaCH dibagi dengan X etanol. Jadi saya bisa mendapatkan ini sama dengan K. Dengan substitusi fraksi mol fungsi dari epsilon saya bisa dapatkan epsilonnya sekitar 0,6879 sehingga fraksinya saya tinggal bagi 2 ya. Itu menjadi 0,344. Dan ini contoh lain, ini gas phase oxidation dari SO2 menjadi SO3 tekanan 1 bar 20% excess air ya pada suatu kondisi reaktor adiabatik. Ini reaktannya memasuki pada temperatur 25 derajat Celcius dan keseimbangan tercapai pada saat keluaran ya di aliran keluar. Kita diminta menentukan komposisi dan temperatur di aliran keluar dari reaktor. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut.
SO2 tambah setengah O2 menjadi SO3. Jadi kita dapatkan dulu data pada kondisi standar ya, 298, delta H0, delta G0-nya. Lalu kita asumsikan 1 mol SO2 memasuki reaktor, sehingga O2-nya dan N2-nya kita bisa tuliskan ya. Dan di produk keluaran ya, kita punya SO2-nya 1 minus epsilon, SO3-nya epsilon, O2-nya itu 0,6 kurang setengah epsilon, dan N2-nya 2,257 ya. Sehingga kita bisa dapatkan totalnya 3,857 kurang 0,5 epsilon E. Dan di energy balance kita dapatkan delta H itu sama dengan delta H298 epsilon E ditambah delta HP. Jadi kita dapatkan nanti hubungan temperatur ya. Jadi nanti kita dapatkan enthalpy change pada produk pada temperatur tertentu kita bisa dapatkan sebagai berikut. Jika kita asumsikan gas ideal, kita dapatkan ini seperti ini ya. Nanti kita hitung numerik. Nanti kita akan pertama mendapatkan tetapan keseimbangan fungsi dari temperatur ya, menggabungkan dari K0, K1 dan K2. Dan nanti kita bisa dapatkan ini iterasi ya. Jadi ini akan konvergen pada temperatur 855,7 Kelvin, epsilon E-nya 0,77.